part 3 atau lanjutan dari pembahasan mengenai Balukia dan sejarah kebenaran dunia. Jadi, perjalanan Balukia kembali diteruskan sampai akhirnya ia tiba di Gunung Qaf, di mana gunung tersebut terdiri dari tumpukan batu zamrud berwarna hijau, dan besar dari gunung tersebut dapat menutupi dunia dan segala isinya jika kita melihatnya dengan mata normal. Dan juga jika kita bisa melihat di balik gelapnya langit, maka akan terlihat besarnya Gunung Qaf yang kita tidak akan mengira bahwa itu adalah pondasi dunia. Karena sesungguhnya pandangan manusia itu sangat-sangat terbatas. Lalu, di antara keistimewaan dari Gunung Qaf adalah di mana ketika Allah ingin membinasakan suatu kota, maka Allah akan menginstruksikan malaikat untuk memutuskan urat-urat dari Gunung Qaf yang terhubung pada kota itu. Lalu terjadilah gempa dan kota tersebut akan roboh atas kehendaknya. Selanjutnya, Balukia pun bertanya mengenai apa yang ada di balik Gunung Qaf itu. Dan malaikat itu pun menjawab bahwa di balik Gunung Qaf terdapat 40.000 kota yang dimana semua kota yang ada di sana tidak sama dengan kota yang ada di bumi lapisan pertama. Karena kota-kota ini terbuat dari emas dan perak yang bahkan di antara siang dan malam tidak dapat menembus kota itu. Dan juga adapun penduduk dari kota itu terdiri dari para malaikat di mana mereka semua bertasbih hanya kepada Allah Sang Maha Satu. Kemudian, pada saat Balukia menelusuri kembali perjalanannya, ia kembali melihat gunung yang amat besar dengan cahaya laksana matahari yang dipancarkannya. Lalu ada malaikat yang memberitahu kepada Balukia bahwa gunung itu bernama Gunung Dunia, di mana gunung itu terdiri dari tumpukan emas, di mana semua barang tambang yang berada di perut bumi semuanya berasal dari gunung tersebut. Dan setelah penjelasan itu, Balukia pun kembali menelusuri penjelajahannya. Dan sampailah Balukia di sebuah lautan yang sangat luas, di mana di sana ia melihat 2 ikan hut yang amat besar yang kemudian Balukia menyapa mereka dengan mengucapkan salam. Dan setelah menjawab salamnya, setelah itu Balukia pun bertanya seperti ini, "Wahai kaum Hud, apakah kalian mempunyai sedikit makanan?" Ujar Balukia meminta belas kasihan dari kaum Hud. Kemudian 2 kaum Hud itu pun mengeluarkan sepotong roti yang berasal dari pemberian Allah, di mana Balukia langsung menyantap roti itu dengan lahapnya. Dan setelah itu ia tidak lagi merasakan lapar di perutnya. Lalu seusai menelusuri pulau tersebut, Balukia melihat seekor burung besar yang sedang terbang dengan bentuk yang sangat indah, di mana tingkah burung itu membuatnya heran. Karena burung itu bertengger di sebuah dahan pohon yang di bawahnya terdapat hidangan makanan dengan ikan panggang sebagai pelengkapnya. Lalu Balukia pun mendekati burung itu dengan menanyakan, "Siapakah kamu, wahai burung besar?" Burung itu pun menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat dari surga Allah, dan Allah mengutusku untuk membawa hidangan ini kepada Adam dan Hawa kala itu, yaitu pada saat keduanya bertemu di lapisan bumimu, yaitu Gunung Arafah, di mana setelah mereka berdua menyantapnya, Allah menyuruhku untuk menunggu hidangan tersebut sampai hari kiamat tiba. Dan juga Allah menyuruhku untuk memberi makanan bagi setiap makhluk yang berhasil datang kemari." Kemudian Balukia pun bertanya kembali, "Apakah ada orang lain yang pernah memakan hidangan ini?" Burung itu pun menjawab, "Orang yang biasa makan di sini ialah sang Nabi Khidir alaihissalam, karena terkadang ia mampir ke sini untuk makan, dan setelahnya ia pergi lagi," ujar burung itu. Lalu ketika Nabi Khidir disebutkan, Balukia pun langsung terperanjat, di mana ia ingin sekali bertemu dan berguru kepadanya. Kemudian ketika Balukia sedang duduk santai mengisi istirahatnya, ia dikejutkan dengan kemunculan Nabi Khidir alaihissalam, di mana beliau datang dengan mengenakan pakaian serba putih. Setelah itu Balukia pun mengucapkan salam padanya, dan Nabi Khidir pun menjawab salam tersebut. Kemudian Balukia menjelaskan maksud dari perjalanannya dengan perkataan seperti ini, "Wahai Khidir alaihissalam,
aku pergi dari rumah demi mencari seorang nabi akhir zaman, sehingga pencarianku sampai ke tempat ini dan bertemu denganmu. Karenanya, sudilah kiranya engkau memberitahukan kepadaku di mana nabi itu berada, wahai Khidir alaihissalam." Nabi Khidir pun menjawab, "Wahai Balukia, sesungguhnya nabi akhir zaman tidak akan muncul pada masa sekarang ini, dan kamu tidak mungkin dapat bertemu dengannya, wahai Balukia. Dan juga, tahukah kamu seberapa jauh jarak perjalananmu dari rumah ibumu?" "Aku tidak tahu," kata Balukia. Khidir pun berkata, "Aku akan berterus terang kepadamu, wahai Balukia, bahwa kamu sudah meninggalkan ibumu sejauh perjalanan yang ditempuh selama 50 tahun. Lalu, apakah kamu mau aku mengembalikanmu ke rumah ibumu, wahai Balukia?" Balukia pun mengiyakan. Kemudian Nabi Khidir meminta Balukia untuk memejamkan matanya, dan ketika Balukia memejamkan matanya, tiba-tiba tidak terasa ia sudah berada di samping ibunya. Dan begitu Balukia sampai, ia pun bertanya kepada ibunya seperti ini, "Wahai ibuku, apakah engkau melihat siapakah orang yang telah membawaku kemari?" Ibunya pun menjawab, "Aku melihat seekor burung putih besar membawamu dan meletakkanmu tepat di sampingku. Dan setelah itu, ia segera terbang kembali," kata sang ibu. Kemudian, Balukia pun meluapkan rasa rindunya kepada sang ibu. Dan setelah itu, ia pun menceritakan semua kisah perjalanannya kepada kaum Israelnya, di mana setiap detail dari kisahnya tidak ada yang terlewat satu baris pun. Dan juga nih, kisah nyata Balukia tidak dapat diselesaikan selama kurun waktu 40 tahun jika ditulis menjadi sebuah cerita. Dan juga dikisahkan bahwa Balukia diberi anugerah untuk hidup di dunia selama 1000 tahun lamanya. Dan ini semua demi menemukan sesosok nabi yang dicintai dan dikaguminya. Tapi balik lagi, ini adalah keyakinan yang dianut oleh umat Islam. Dan untuk keyakinan lain, mohon untuk bijak dalam mencerna informasi yang gue bagikan. So, nggak perlu berlama-lama. Mari kita berasumsi liar di kolom komentar.